Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah bersama Bandung City Blessing, Gereja Kasih Anugerah, yang bertempat ibadah di Gedung City Square, Jalan Abdurrahman Saleh nomor 9 Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semuanya pagi hari ini dianugerahi dengan segala kebaikan Tuhan. Yang percaya kebaikan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik buat saya dan Tuhan baik juga buat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Mari saudara pagi hari ini dengan penuh sukacita kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Karena dengan Dia, bersama-sama dengan Dia, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa buat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami beribadah dengan sukacita. Wow, sukacita Tuhan mengalir, limpahan mengalir Tuhan. Bersama dengan Engkau kami akan melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Yes. Ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun. Katakan Dialah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Membawa kita naik terbang tinggi lagi bersama-sama dengan Dia. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Bersama Roh-Nya katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan kemuliaan sampai kemuliaan itu selamanya. Kami tahu Tuhan berjalan dengan Engkau. Berjalan dalam kuasa-Mu Tuhan. Berjalan dalam keajaiban-Mu Tuhan. Kami tidak usah takut. Kami tidak usah gentar. Sebab Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami bawa hatimu kepadanya. Tinggal dalam lindungan, tinggal dalam naungan.
katakan pujian ini, tak usah aku gentar, tak usah aku takut. Yes Lord. Tak usah aku takut, tak usah aku gentar, Kau menjagaku. Tak akan ku bimbang, tak akan ku goyah, Kau meluputkanku. Ku mau tinggal, dalam lindungan-Mu. Bahwa dengan kerinduan-Mu ku mau diam, dalam naungan-Mu. Ini rindu kami, ku mau tinggal, dalam lindungan-Mu. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Ku mau diam dalam naungan-Mu. Kau kemenanganku dan kekuatanku, kubu pertahanan perisai hidupku. Kau keselamatanku dan perlindunganku, ku percaya padamu. Kau kemenanganku dan kekuatanku, kubu pertahanan perisai hidupku. Kau keselamatanku dan perlindunganku, ku percaya padamu. Mari umat Tuhan lebih lagi katakan, Kau kemenanganku Tuhan, dan Kalau kemenangan kami ya Tuhan, kubu kalau pertahanan kami ya Tuhan, perisai hidupku. Kau keselamatanku dan perlindunganku, ku percaya padamu. Kau kemenanganku dan kekuatanku, pertahanan perisai hidupku. Kau keselamatanku dan perlindunganku, ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu. oh terus saudara katakan ku percaya. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Oh mari umat Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Katakan Kau kemenanganku, Kau keselamatanku, Kau perlindunganku, Kau kubu pertahananku, Kau perisai hidupku. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur karena di tengah keadaan dunia yang goncang saat ini, tapi kami punya Tuhan yang dapat kami andalkan. Kami punya kubu pertahanan. Di sanalah kami bisa mempercayakan diri kami. Di sanalah kami berlindung. Tuhan terima kasih. Kalau saat ini kami boleh tetap beribadah walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus Kau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus Kau yang terus mempersatukan kami. Roh Kudus Kau yang terus menguatkan kami. Mari Roh Kudus, biar
Biarlah pagi hari ini kami boleh diajar oleh kebenaran firman-Mu, kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kami sudah menerima telinga yang bisa mendengar firman Tuhan, mata yang bisa melihat kebenaran firman Tuhan, dan hati yang bisa percaya serta melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama saudara yang di rumah katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan atau mungkin minggu keempat di bulan Mei. Dan luar biasa sekali pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Nah saudara, dengan adanya virus corona di tengah-tengah kita, maka dari itu negara mulai mengatakan rakyat harus mulai berdamai dengan COVID atau berdamai dengan corona. Namun sebelumnya mari sama-sama kita baca dulu ayat di Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-19. Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-19. Saya bacakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19, lihat. Sama-sama saudara katakan lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara semua, hari ini Tuhan katakan kepada kita semua dalam firman Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang maju ke depan saudara. Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang stay di masa lampau. Tuhan kita adalah Tuhan yang terus progresif maju ke depan. Bahkan firman Tuhan di kitab Ratapan katakan rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Tapi anak Tuhan selalu pengen yang lama. Nah ini dia saudara yang jadi masalah. Padahal Tuhan di sini dikatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Saya ingin mengajak, ayo kita anak-anak Tuhan sekarang mulai berpikir ke masa depan. Mulai berpikir ke hari-hari ke depan. Ayo jangan lagi kita terpaku akan pola-pola yang lama. Ya, yang terjadi di bulan April, Maret terus sampai tarik mundur ke belakang itu sudah berlalu. Kata Tuhan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan saudara masih tenggelam di masa lalu. Saya akan ambil contoh di tahun-tahun yang sudah berlalu. Misalkan teknologi kamera. Dulu waktu zaman saya kecil, Bapak Ibu Saudara semua saya pernah kecil ya, nggak tiba-tiba lahir segede gini. Itu dulu kita kamera tuh pakai apa namanya tuh, teman-teman di sini bisa bantu apa? Roll film, udah pakai roll. Bapak Ibu ada yang mengalaminya, kalau yang mengalaminya ketahuan tahun lahirnya ya. Kalau yang bengong berarti ini generasi Z ya. Roll filmnya dimasukin, nanti ditarik begitu, terus itu hati-hati kan kalau nggak suka kebakar atau apa. Dulu pakai seperti itu. Sehingga di mana-mana ada sebuah bisnis cuci cetak film. Dulu seperti itu. Nah saya ingat ada sebuah usaha cuci cetak film dulu di daerah Jalan Pasir Kaliki. Pada saat itu mulai orang berubah, bergeser ke handphone ya. Handphone mulai kameranya tambah lama tambah bagus. Kamera digital tambah lama mulai nggak pakai sistem roll film. Jadi udah sistemnya file. Tapi si toko itu tetap buka saudara. Saya ingat banget, itu dia tetap buka dan sudah sangat-sangat sepi, tapi dia tetap buka. Sampai akhirnya tutup. Nah itu Bapak Ibu Saudara semua, itu adalah orang yang terus melihat ke masa lalu. Padahal saudara dunia ini terus berubah. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang dikatakan sekarang ini lagi banyak sekali orang mengatakan sebuah istilah, dua kata, new normal. New normal. Mungkin Bapak Ibu baru dengar, tapi kalau anak-anak muda mungkin sudah lebih banyak sering dengar dua kata ini, new normal. Dikatakan kita akan memasuki sebuah era new normal. Normal tapi new. Akan ada habit-habit yang baru, akan ada pola-pola hidup yang baru, akan ada perkembangan teknologi-teknologi yang baru. New normal. Dan saudara suka gak suka, mau gak mau, kita lagi berjalan ke arah sana. Ya, makanya Tuhan katakan lihat Tuhan kita ini bukan berarti gak siap menghadapi tantangan di masa depan. Kata Tuhan, aku tahu ini dunia lagi berubah dan lihat. Makanya tadi saya minta Bapak Ibu Saudara semua katakan lihat. Ayo sama-sama sekarang bilang lagi lihat. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara semua waktu saya bagikan ini, Tuhan mau katakan jangan takut.
Kita anak Tuhan juga gak akan ketinggalan. Karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Amin. Perubahan apa lagi Bapak Ibu Saudara semua yang akan terjadi? Perkembangan dunia sekarang karena bekerja work from home, ya work from home, bekerja dari rumah. Ini membuat banyak sekali perusahaan mengevaluasi kinerja para karyawannya. Dan banyak yang terbukti bahwa work from home atau bekerja dari rumah ternyata tidak terlalu mempengaruhi produktivitas kerja seseorang untuk jenis-jenis perusahaan tertentu. Sehingga ke depan nanti para ahli memperkirakan, diprediksikan gaya bekerja work from home atau bekerja dari rumah ini kemungkinan akan menjadi sebuah habit perusahaan yang baru. Dan ini akan sangat banyak memangkas cost. Kantor tidak perlu lagi terlalu besar, perusahaan kantor-kantor itu nggak usah terlalu big seperti itu. Bahkan untuk pertemuan meeting-meeting pun ternyata sekarang dengan sistem online pun bisa tetap berjalan dengan efektif. Jadi ini akan terjadi perubahan Bapak Ibu Saudara semua ke depan nanti. Bahkan Twitter itu sudah menyatakan bahwa karyawannya akan melakukan work from home forever, selama-lamanya. Jadi ini akan ada sebuah perubahan, nanti kegiatan itu akan sangat banyak terjadi di rumah. Mungkin sekarang sudah banyak yang bilang, aduh jenuh banget, bosen banget di rumah terus. Tapi ini pola ini akan berjalan saudara. Nah work from home ini pun nantinya selain masalah work from home, saya melihat lagi dengan terjadinya situasi seperti sekarang, orang bisa meeting, ketemu, sistem online. Ternyata sekarang semua orang lebih mudah terhubung satu dunia. Bahkan sekarang saya melihat banyak universitas-universitas luar negeri yang menawarkan kuliah online. Memang kuliah online sudah banyak digadang-gadang dari dulu, tapi dulu belum menjadi sebuah alternatif yang orang mau ambil. Orang lebih pilih, udah saya pergi terbang ke luar negeri. Tapi sekarang saya banyak melihat sekali iklan yang menyatakan Anda tetap di negara Anda dan Anda bisa kuliah di negara kami lewat online. Ini artinya apa? Dalam dunia pendidikan pun akan terjadi persaingan bisnis dunia pendidikan. Indonesia ini akan luar biasa sekali nantinya. Universitas-universitas, sekolah-sekolah itu akan bersaing. Karena sekarang anak-anak pun dalam waktu 2 bulan kemarin ini seperti sudah mulai terbiasa dengan pola school from home dan kuliah from home. Nantinya lagi sudah, ini berarti semua negara akan terhubung. Orang-orang semua akan terhubung dengan mudahnya. Ini pun akan mempengaruhi ke lapangan pekerjaan. Saya melihatnya seperti itu. Artinya apa? Kita nanti akan berkompetisi tidak hanya dengan sesama rakyat Indonesia atau sesama warga Bandung, tapi kita akan berkompetisi dengan seluruh masyarakat dunia. Karena bisa work from home. Jadi kalau misalkan saya mau kerja di sebuah perusahaan di Amerika, atau saya mau kerja di sebuah perusahaan di Eropa, saya nggak usah harus pindah ke negara sana. Jadi sekarang semua perusahaan bisa cari resource atau tenaga kerja dari seluruh dunia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara semua, ini pun challenging untuk kita semua angkatan-angkatan muda. Kita, betul kan? Kita ya Bapak Ibu Saudara semua ya. Jadi ini challenging sekali. Ini tapi ini bisa saudara lihat sebagai sebuah ancaman atau sebagai sebuah peluang. Ancaman kalau kita generasi muda tidak mempersiapkan diri untuk bersaing secara globalisasi. Sebagai contoh, misalkan dalam hal kemampuan bahasa. Rata-rata masyarakat kita itu kalau ada orang lagi mencoba belajar ngomong sebuah bahasa tertentu, contohlah bahasa Inggris, salah ngomong, diketawain sama semuanya. Akibatnya masyarakat Indonesia takut untuk ngomong bahasa Inggris. Padahal nanti kalau era globalisasi sudah bisa bayangkan. Kan nggak mungkin kita pakai bahasa Sunda ngelamar kerja di Puerto Rico. Ya kan? Jadi banyak sekali sudah hal-hal yang akan terjadi ke depan sana. Ini akan menjadi ancaman untuk orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Tapi ini akan menjadi sebuah peluang yang menarik menurut saya. Khususnya bagi generasi muda. Karena dengan pola work from home ini, artinya akan banyak kemungkinan-kemungkinan lapangan pekerjaan yang tidak pernah terpikirkan selama ini. Dan akan ada begitu banyak lagi Bapak Ibu Saudara semua perubahan di depan sana. Belum lagi teknologi robot. Kalau saya bagikan tentang teknologi robot, wah itu mengerikan sekali saudara. Ini terus akan bergeser. Akan mulai menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip kasar. Pekerjaan-pekerjaan cleaning service, pekerjaan-pekerjaan driver atau supir. Itu bisa sekarang menggunakan robot. Bahkan kemarin saya melihat sebuah video, ada sebuah robot, kalau nggak salah namanya Sofia ya. Itu robotnya udah benar-benar mirip kayak orang. Dan dia sudah dianggap sebagai citizen atau warga negara Saudi Arabia. Dan dia sudah masuk ke majalah model seperti, apa itu kalau nyebutnya apa? Vogue ya. Pakai dress begitu, keren, cantik gitu. Dan dia ngomong itu ketawa, melihat
persis like human, seperti kita Bapak Ibu Saudara semua. Dan ini, saudara mungkin sekarang bilang, itu mah di film, enggak loh. Maybe enggak, mungkin enggak 1-2 tahun ini ya. Tapi saya melihatnya dalam 5-10 tahun ke depan, ini akan terjadi sebuah perubahan yang sangat besar. Sehingga Bapak Ibu Saudara semua, kenapa saya bagikan ini? Kita anak Tuhan, seringkali hanya berkata, ya udah deh, pokoknya hidup itu jalani saja, nanti Tuhan akan jagai, Tuhan akan pelihara, amin. Saya sangat percaya akan hal itu. Tapi saya mau bagikan hari ini, apa kunci saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan? Saudara mau tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Saudara mau tetap menjadi orang-orang yang berdaya saing tinggi, amin. Nah, kita akan buka dulu sebuah ayat di Kisah Para Rasul 1. Kita hari-hari ini sedang dalam pekan doa menuju Pentakosta, ya. Hari Jumat, hari Sabtu kemarin kita sama-sama berdoa, dan hari ini juga saya ingin membagikan juga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Kalau apa nih? Kita kan pengen menang ya. Kita ingin bisa bersaing dalam era globalisasi ke depan sana. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, kunci untuk kita bisa bersaing di masa yang akan datang, di hari-hari ke depan. Saudara, kita harus benar-benar serius hidup dikuasai, dipimpin, betul-betul saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan menerima kuasa. Ini yang kita butuhkan, the power, kuasa. Mungkin orang mengatakan kuasa itu ada dalam uang. Kuasa itu ada dalam ketenaran, tapi kita anak Tuhan. Kuasa itu ada dalam Roh Kudus. Sudah, jangan main-main dengan Roh Kudus. Betul-betul modal kita menghadapi hari-hari ke depan adalah Roh Kudus. Dia yang akan memberikan pada kita kuasa. Dan kuasa itu akan menjadikan kita saksi. Artinya saksi itu kan berarti seorang yang unggul ya. Seorang yang masih bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Seorang yang masih bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Artinya kita hidup ada sesuatu yang diberkati Tuhan. Perubahan-perubahan yang bisa kita bagikan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua bicara tentang kuasa. Kita biasanya cuman image kita kuasa itu, saya bisa nyembuhin orang. Saya nanti bisa misalnya apalagi ya, terbang atau apa ya. Kayak gitu yang jadi kesana kayak magic. Tapi waktu saya renungkan, kuasa itu bukan tentang magic Bapak Ibu Saudara semua. Satu hari saudara saya di rumah masak nasi. Iyali bisa masak nasi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya masak nasi pakai rice cooker. Kalau mau masak nasi pakai rice cooker kan beras cuci, beras masukkan, isi air, tutup gitu ya. Colokin listriknya. Udah aja saya tinggal. Nah, selang 2 jam kemudian udah masakan beres, anak-anak udah saya panggil, ayo makan gitu ya. Wah, udah seneng kan semua. Pas adegan buka rice cooker, saya bengong sudah. Sudah tahu apa yang terjadi? Masih beras. Anak-anak semua, mana mau makan, saya mau ngambil nasi. Tapi anget loh. Jadi rice cookernya itu nggak dingin, anget. Tapi masih beras. Saya di situ, ya gimana ya? Kok masih beras gitu? Ternyata saudara, saya cek kabelnya, itu ternyata kan ada yang kabel nyolok ke rice cooker itu ya. Itunya tuh nggak kenceng. Jadi nyantol tapi nggak jep gitu. Jadi makanya dia anget. Waduh itu saya, ini gimana? Jadi akhirnya menunggu lagi. Nah saudara, waktu itu terjadi, saya merenungi kejadian itu. Dan saya tiba-tiba terilhami satu hal. Listrik itu kan power. Ya, listrik itu adalah kuasa. Ternyata kalau sebuah benda dialiri power, dialiri kuasa, ya betul, akan terjadi perubahan. Perubahannya apa kalau rice cooker? Beras jadi nasi. Ya kan? Ada kuasa yang mengalir dalam rice cooker itu mampu mengubah beras jadi nasi. Ada kuasa mengalir dalam blender, mengubah buah jambu menjadi jus jambu. Mengubah apa lagi? Ada kuasa mengalir dalam setrika, mengubah setrika menjadi setrika, tetap aja setrika jadi setrika. Sudah udah jawab jadi apa tadi ya? Jadi ini buat catokan. Jangan saudara, yang ngeri banget catokan pakai setrika. Oke Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata waktu saya merenung, kuasa dari Roh Kudus kalau mengalir dalam hidup saya dan hidup saudara, harusnya
ada terjadi perubahan. Betul? Perubahan yang nantinya menghasilkan sebuah output yang bisa terlihat kayak tadi beras berubah jadi nasi. Ya kan? Blender, buah-buahan dipotong, masukkan, gitu ya, berubah jadi jus. Nah sekarang pertanyaannya, saudara, kalau kita mengaku, oh saya nih dikuasai Roh Kudus nih, ada kuasa Roh Kudus dalam diri saya. Pertanyaannya, perubahan apa yang bisa kita lihat dari hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Nah, saudara, ada satu orang tokoh, dan menurut saya tokoh ini tokoh yang bisa sangat menginspirasi sekali atau bisa menjadi sebuah pegangan atau pedoman. Karena kita juga sekarang bukan hanya sedang dalam the new normal, tapi kita sekarang sedang berjalan di akhir zaman. Yaitu tokoh ini bernama Daniel. Ya, kita buka Daniel 1. Kenapa sudah saya katakan tokoh ini bisa kita jadikan pedoman di akhir zaman? Karena Bapak Ibu Saudara semua, Daniel ini banyak orang, para ahli-ahli Alkitab mengatakan kitab Daniel ini sangat relevan dengan akhir zaman. Dan Daniel ini saya baca beberapa pasal, kita nggak bisa buka hari ini. Tetapi raja-raja yang bertemu dengan Daniel, mereka selalu berkata begini, Daniel, engkau ada roh para dewa ada dalam dirimu. Karena mereka belum kenal Allah ya, tapi mereka bisa bilang gitu, Daniel, ada roh para dewa dalam dirimu. Daniel, roh dewa-dewa ada dalam dirimu. Nah itu tadi yang saya katakan saudara. Waktu hidup seseorang dikuasai oleh Roh Kudus, itu ada manifestasinya. Orang yang gak kenal Tuhan pun bisa ngomong, hidup kamu itu ada yang lain loh. Ada roh yang berbeda. Nah hari ini kita mau belajar saudara dari seorang tokoh ini, Daniel. Ya, kita lihat di ayat yang keempat. Ayat ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara, kitab Daniel ini ditulis menceritakan waktu itu bangsa Israel mengalami masa pembuangan. Jadi mereka ditawan sudah satu bangsa, dipindahkan ke Babel, ke negara Babel. Ya, Babilonia. Nah, di negara Babel itu saudara, mereka tuh posisinya berarti apa ya? Tawanan perang begitulah ya mungkin ya. Saya bertanya-tanya, Tuhan, tawanan perang, apakah Babel kekurangan orang pintar sampai harus cari dari orang Israel? Tapi ternyata itulah saudara yang terjadi. Dunia ini kita bisa ibaratkan juga sebagai Babel. Karena itu tertulis di kitab Wahyu. Dan saya sangat percaya bahwa walaupun dunia ini memiliki sebegitu banyaknya teknologi, tapi tetap saudara ada sebuah jeritan bahwa mereka sedang mencari orang-orang Israel rohani, anak-anak Tuhan manakah yang bisa tampil untuk menjawab segala kesulitan dan permasalahan yang ada di dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara semua, kita bisa lihat di sini, Daniel adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kalau kita lihat ciri-cirinya, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, punya pengertian tentang ilmu. Jadi saudara, kita bisa lihat ya, kita tuh kadang orang Kristen, maaf kata, suka ngeroh. Saya pokoknya udah doa, saya pokoknya udah baca Alkitab. Gak salah saudara, doa baca Alkitab itu sangat-sangat harus. Tetapi ada satu hal yang sekarang ini anak-anak Tuhan kayak terlena. Dan cuman berkata nanti juga Tuhan pasti tolong. Amin, Tuhan pasti tolong. Tapi tolongnya tuh ya ada sebuah cara saudara. Kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita lihat di sini. Daniel itu ditemukan tidak ada celah. Berarti dia seorang yang berintegritas. Roh Kudus itu akan mengubah hidup kita menjadi orang yang berintegritas, berperawakan baik. Roh Kudus akan mengubah hidup kita menjadi orang yang menjaga kesehatan. Nah, kalau orang Kristen kan gitu, pokoknya kalau segala sesuatu sudah didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, kolesterol pergi, asam urat minggat. Apalagi? Udah ya, kolesterol, asam urat, diabetes, gak bisa. Berperawakan baik, saya percaya itu karena Daniel jaga kondisi tubuhnya. Kalau saudara yang pernah baca kitab Daniel pasti ngerti yang saya bilang. Ya kan, waktu Daniel ditawari santapan raja yang enak-enak itu Daniel tolak. Daniel ada menjaga. Orang Kristen tuh kita sering kayak ya itu tadi saya ngeroh.
Kemudian di sini dikatakan dia berpengetahuan banyak, punya pengetahuan, punya hikmat, itu pasti dia belajar dong. Dia pasti memperlengkapi diri kan. Nah ini kita kadang anak-anak Tuhan tuh, ayo kita belajar sesuatu yang baru, kita belajar ini, belajar tuh, ngapain lah, males, nah juga Tuhan tolong. Wah nggak bisa saudara, kita nggak akan bisa kompetisi di masa-masa yang akan datang. Kita akan terlibas, yang kayak tadi tuh yang saya cerita di awal, yang toko cuci film itu ya, terlibas dia. Karena kekeh pengen tetap cuci cetak film. Sekarang udah digital semuanya, udah nggak ada yang pakai roll film digulung-gulung begitu. Nah saudara ayo, kita jangan sampai kalah. Saudara, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia senang belajar. Amin, dia mau mengupgrade dirinya. Sama-sama katakan upgrade. Nah kita lanjutkan lagi ya. Ayat yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah ini saudara, orang-orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus ini sudah terpilih untuk bekerja di istana raja. Wow, mereka bukan dipilih buat kerja di kantor, jalan, gang, apa, enggak. Istana, saudara bangga gak kira-kira? Telepon sama Pak Presiden, mau gak kerja jadi staf kepresidenan? Pasti bangga. Saudara kalau anak saudara terpilih kerja jadi staf kepresidenan, pasti saudara update status, cerita, telepon kemana-mana. Bener gak? Satu kebanggaan. Saudara inilah yang Tuhan mau terjadi atas diri anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki kualitas bekerja, berusaha di hadapan raja-raja. Standar kita harus tinggi saudara. Amin. Kita lanjutkan lagi ya. Di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belzazar. Hananya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak. Dan Asaria dinamainya Abednego. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara, kenapa nama mereka itu semua diganti? Ternyata saudara, ini nama mereka tuh punya arti yang luar biasa. Daniel tuh artinya God is my judge. Tuhan adalah hakim dalam hidupku. Diganti jadi Belzazar. Belzazar artinya pemimpin atau pangeran dewa Bel. Itu dewa yang disembah oleh Nebukadnezar. Hananya artinya kekasih Tuhan. Diganti jadi Sadrak. Sadrak artinya disinari oleh dewa. Misael artinya siapa Tuhan dalam hidupku. Diganti jadi Mesak yang artinya siapa aku. Bukan siapa Tuhan tapi siapa aku. Asaria artinya Lord is my help. Tuhan adalah pertolonganku. Diganti jadi Abednego. Artinya hamba dari Nego. Nah saudara, hamba dari Nego adalah seorang dewa, ya, sesosok dewa. Jadi saudara, saya melihat ini pun yang sedang dilakukan oleh dunia terhadap anak-anak Tuhan. Mereka coba ganti identitas kita. Kalau minggu lalu Timo bagikan tentang kita harus ingat identitas kita. Nah ini betul saudara. Dunia selalu ingin, si jahat selalu ingin ganti identitas kita. Rubah identitas kita. Kita jadi lupa, saya itu anak Allah. Saya itu orang yang diurapi Roh Kudus. Akhirnya kita ikut-ikutan cara-cara dunia. Cara-cara gaya hidup dunia. Kita nggak lagi pakai cara-cara hidup kebenaran firman Tuhan. Kita pakai identitas dunia, kita tempel dalam diri kita. Itulah yang membuat kita jadi lemah. Tapi di sini saudara, kalau saudara hari ini mau untuk hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Kenapa saya katakan mau? Karena Roh Kudus nggak bisa paksa saudara. Amin. Nggak bisa paksa. Roh Kudus hanya akan bekerja kalau saudara memberikan diri dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Seperti sebuah lagu yang saya pernah dapatkan saudara. Pujian itu mengatakan, pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, roh dan pikiranku. Kini aku hidup, bukan lagi aku, tapi Roh-Mu di dalamku. Saudara ayo, setiap hari jangan lupa katakan ini sama Roh Kudus. Pimpin aku Tuhan, kuasai hidupku, tubuh, jiwa, rohku. Jangan kasih ruang untuk hal-hal yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Masa-masa pandemi ini saudara, masa-masa kita begitu dibatasi pergerakan kita di luar sana. Adalah masa-masa pemurnian iman di mana
kita bisa lihat siapa Allah dalam hidup kita. Siapa Tuhan dalam hidup kita. Bagi orang-orang yang mau mengembalikan posisi hidupnya di hadapan Tuhan. Mereka jadi punya waktu banyak buat saat teduh, buat berdoa. Untuk lakukan lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau orang yang mengeraskan hati ya tetap aja. Pokoknya saya maunya gini, ya gini aja. Gua maunya gini, gitu aja. Saudara jangan seperti itu, amin. Di sini dikatakan tadi, Daniel menolak santapan dari raja. Saudara, dunia itu akan selalu menawarkan hal-hal yang bisa memuaskan hidup saudara dan saya. Dunia akan berkata, ayo pakai cara ini, ayo kamu lihat ini, ayo kamu nonton ini. Nah itu kan ya, kamu nonton ini, kamu dengar ini, kamu lakukan ini. Coba dunia tarik santapan raja loh. Santapan raja pasti enak saudara ya. Gak mungkin santapan raja lotek ya saudara ya. Masa raja makan lotek ya? Kayaknya gak mungkin sih. Pasti enak-enak saudara. Sesuatu yang enak, sesuatu yang mewah, sesuatu yang wow gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara semua, tapi di sini Daniel hebat. Dia berani berkata, aku tidak mau. Berketetapan hati. Kalau saudara mau, memang saudara ini gak gampang. Makanya saya katakan, hanya orang yang mau dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan berani seperti Daniel. Dia akan berani berkata, aku berketetapan hati, tidak mau menajiskan diriku dengan hal-hal dari dunia ini. Amin Bapak Ibu saudara semua. Kemudian ayat 8 dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah saudara, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang radikal, yang mau betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus, ini janji Tuhan di akhir zaman ini, di hari-hari ke depan ini. Tuhan akan karuniakan pada setiap orang yang mau dikuasai oleh Roh Kudus, kasih dan sayangnya. Orang bisa lihat saudara beda. Kok saya pengennya bisnis bareng kamu ya? Kok saya pengennya yang lamar kerja sih banyak, tapi kamu kok beda? Apa sih kalau kata orang tuh kayak ada auranya. Ya ada pantulan-pantulannya saudara. Memang sih yang jualan ini banyak, tapi saya pengennya bareng sama kamu. Memang sih yang bisa keahlian ini banyak, tapi saya pengennya sama kamu. Keahlian loh, berarti kita tetap harus punya keahlian. Kita tetap harus punya produk yang baik. Ya, tapi tetap kalau produk yang baik tidak ditopang oleh kuasa daripada Tuhan, produk itu pun akan terlihat biasa-biasa saja saudara. Jadi saudara, itulah yang akan Tuhan janjikan kalau saudara mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuanku Raja nanti akan berpendapat kamu kelihatan kurang sehat dibandingkan orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Kemudian ayat 11 Daniel berkata, di ayat 12-nya, ayo adakan percobaan, 10 hari beri kami makan sayur dan cuman minum air. Lalu kamu bandingkan, itu di ayat 13-nya. Ayat 14, didengarnyalah permintaan mereka itu lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Jadi 10 hari Daniel cuma makan sayur dan minum air. Ternyata di ayat ke-14, ayat ke-15, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Saudara, di sini saya menjadi semakin yakin bahwa makan sayur menjadikan kita gemuk. Jadi kalau yang susah gemuk, banyak makan sayur ya. Kalau saudara sekarang bilang, aduh sekarang mah susah, beli daging ayam aja udah gak sanggup. Gak apa-apa ibu-ibu, makan sayur. Dijamin ibu-ibu gemuk. Ibu-ibu ya. Ya kita makan sebisa mungkin semua tetap tercukupi lah ya, protein dan lain sebagainya ya. Amin ibu-ibu semua. Nah ayat yang ke-16. Jadi saudara ayat 15. Di sini sebuah janji Tuhan saudara. Kalau engkau mau hidup tidak mengambil santapan raja, tidak mengikuti cara-cara dunia ini, tapi sudah mau hidup dalam jalan kebenaran, dalam cara-cara yang Roh Kudus pimpin, saudara engkau akan dibuat lebih gemuk. Artinya apa? Bisnis saudara akan naik. Pekerjaan saudara dapat promosi. Yang sekolahmu akan naik. Itu janji Tuhan, tapi kuncinya yang tadi saudara. Hidupmu mau dikuasai oleh Roh Kudus. Ini gak gampang. Saya katakan ini gak gampang. Gak gampang tapi bukan berarti gak bisa. Gak gampang tapi bisa dilakukan. Amin. Karena kita cukup surrender, berserah. Amin. Ayat yang ke-17, lihat saudara. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan, mereka
dibawa menghadap, maka dibawalah oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ini saya suka ayat 19. Saudara perhatikan. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara, memang yang salah satu hal yang tadi saya di awal katakan yang cukup menakutkan ini adalah kemampuan manusia akan di-replace oleh robot atau artificial intelligence. Itu yang cukup challenging atau menantang untuk generasi ke depan nanti. Enggak 1-2 tahun ini, tapi mungkin 5 atau 10 tahun ke depan. Akan banyak pekerjaan yang tergantikan oleh mereka. Nah saudara, kalau kita hanya punya kemampuan yang biasa-biasa aja, atau kalau anak youth biasa bilang B aja, kita nggak akan bisa berkompetisi saudara. Tapi saya percaya waktu kita mau betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus, jadi sudah tetap jaga, pelihara hubungan baik dengan Tuhan. Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan kasih ide. Tuhan nggak kasih uang saudara. Kasihnya hikmat. Saya pernah bagikan ini di kelas pelajaran New Life. Ya, Tuhan itu nggak pernah kasih manusia itu meja. Yang Tuhan kasih sama Adam ada pohon. Tapi Tuhan kasih hikmat sama Adam untuk rubah pohon jadi meja. Anak Tuhan suka doanya salah. Tuhan, aku mau mobil. Aku mau mobil. Betul? Aku mau rumah. Salah, doa saudara salah. Jangan minta rumah, jangan minta mobil. Doamu, Tuhan beri aku hikmat. Supaya bisnisku naik, aku harus jualan cara gimana. Nanti Tuhan kasih hikmat, kasih ide, eksekusi sama saudara dengan baik, dengan profesional. Ide-ide yang belum terpikirkan oleh dunia ini. Nanti saudara jadi punya uang buat beli mobil. Jadi jangan doanya minta mobil, doanya minta hikmat. Dan Tuhan pasti kasih. Di sini dikatakan tidak didapati. Dari seluruh orang gak didapati kecuali Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ayo anak-anak muda, saya juga mengajak hari-hari ini. Gak cukup kalian hanya mengandalkan pelajaran di sekolah. Mulai dari hari ini bangun keintiman dengan Tuhan. Mulai hari ini jadi manusia yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup kalian ke depan nanti gak gampang. Kalian akan bersaing dengan sangat luar biasa. Bukan hanya dengan manusia tapi juga dengan teknologi. Kalau kita gak persiapkan diri dari sekarang dan masih tetap mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Terus melihat hal-hal yang di zaman purbakala. Oh, anak Tuhan akan dilindas sudah oleh zaman. Dan saya percaya kalau hari ini firman Tuhan dibagikan, itu karena Tuhan ingin tetap kita anak-anak Tuhan bisa berdiri di hadapan raja-raja. Kita anak Tuhan tetap naik dan bukan turun. Itulah kalau saudara mau hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Mari sama-sama kita berdoa pada pagi hari ini. Saya mengundang tim Praise and Worship untuk naik ke atas. Jangan takut saudara, sahkan hidup saudara sama Tuhan. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Ketenangan kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin saudara. Yang saya bagikan hari ini memang mungkin ada sedikit rasa takut sekarang di dalam diri saudara. Aduh ini COVID aja belum beres kok Yeli khotbahnya kayak gini. Saya harus beritakan sudah perkembangan yang sedang terjadi. Kalau enggak kami gereja hanya meninabobokan jemaat. Tuhan mau kasih mujizat. Tapi mujizat itu akan terjadi pada orang-orang beberapa waktu yang lalu Pak Yusuf katakan yang siap. Siap di sini apa? Saudara mau mempersiapkan dirimu untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan kasih hikmat, akan kasih pengetahuan. Saudara ayo terus upgrade dirimu, jangan ketinggalan. Ya, ayo. Sekarang ada banyak saudara kursus-kursus online, sekolah-sekolah online. Ya, saudara nggak usah pergi ke tempat kursus online di rumah bisa. Dengan aplikasi-aplikasi online. Ada Zoom, ada yang lain-lain. Jangan udah takut dulu. Ayo belajar. Biayanya pun sudah ada yang bisa masih tetap terjangkau. Ada begitu banyak hal-hal yang saat ini kita bisa lakukan. Saudara maju, pandang ke depan. Di depan sana ada hari-hari baru yang harus kita jalani. Hari-hari baru yang harus kita taklukkan. Dan saya percaya, tetapi kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kau akan diberi kuasa. Kuasa untuk menang, kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Amin saudara. Kekuatan di jiwaku
ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Benar Tuhan, kami sama-sama katakan pagi hari ini, tersungkurku di kaki-Mu ya Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ya Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Katakan saudara, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu. Oh benar Tuhan, untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Biarlah kami seperti Daniel ya Tuhan, yang mau berketetapan hati, menjauhkan diri untuk tidak menajiskan diri kami dengan segala hal-hal yang jahat dari dunia ini ya Tuhan. Kehendakku ya Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, untuk oh lebih lagi saudara, jadikan ini doa-Mu. Katakan, benar Tuhan, kuasai kami Tuhan pagi hari ini. Mari Roh Kudus, ambil alih hidup kami, ambil alih pikiran kami, ambil alih kehendak kami. Yes, berserah saudara, jangan ngotot. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku ya Tuhan bejana-Mu, memuliakan-Mu. Mari setelah sampai angkat kedua tanganmu. Yes, seumur hidup, walaupun dunia ini bergoncang ya Tuhan, biarlah kami anak-anak Tuhan boleh jadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang mampu bersaing menghadapi masa-masa yang akan datang. Ayo anak-anak Tuhan, jangan takut, katakan, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu ya Tuhan.
yang saya bagikan hari ini untuk menyadarkan saudara bahwa hidup ini terus maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Di depan sana ada sebuah tantangan dan banyak tantangan yang harus kita taklukkan. Berdoa itu sangat perlu dan harus dilakukan. Tapi saudara, jangan berdoa yang salah. Jangan berdoa meminta Tuhan mengubah keadaan. Tapi berdoalah Tuhan mengubah dirimu. Karena waktu kuasa itu turun ke atasmu, hidupmu yang pertama-tama diubahkan oleh Tuhan. Keadaan akan semakin buruk saudara. Pasti semakin buruk. Gak mungkin menjadi semakin baik. Tapi kita anak-anak Tuhan gak boleh ikut-ikutan jadi semakin buruk. Kita anak-anak Tuhan harus jadi semakin baik. Semakin baik. Karena firman Tuhan katakan di mana ada roh Allah, di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Kita diubahkan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Hidup saudara makin hari harus makin berubah mencerminkan Tuhan. Ayo berdoa dengan benar hari-hari ini. Berdoa minta hikmat dari Tuhan. Berdoa minta Tuhan kasih kekuatan mengubah segala sikap dan perilakumu. Berdoa minta Tuhan mengubah cara pandangmu. Berdoa meminta Tuhan mengubah pola pikirmu. Itu doa yang benar. Berhenti berdoa minta mengubah keadaan, apalagi mengubah manusia, itu gak mungkin bisa dilakukan. Ubah diri saudara terlebih dahulu. Berespon dengan benar. Tuhan, hamba berdoa biarlah saat ini setiap anak-anakmu boleh dipersiapkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam hari-hari kami menghayati karya Roh Kudus, biarlah kami tidak hanya menghayatinya, tapi kami sungguh mengalami Pentakosta dalam diri kami. Bapak, hamba berdoa biarlah setiap keluarga demi keluarga boleh terus dipersatukan oleh Tuhan. Suami istri boleh belajar saling mengampuni, anak orang tua boleh belajar saling mengasihi. Berdoa buat setiap pekerjaan demi pekerjaan, Tuhan berikan hikmat. Buat setiap usaha demi usaha, berikan jalan keluar Tuhan. Berikan kemampuan daya saing untuk setiap anak-anakmu di tempat ini. Bapak berdoa juga buat setiap yang sakit saat ini boleh menerima kesembuhan daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat negeri dan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan biarlah sungguh negeri dan bangsa ini ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Biarlah presiden kami tetap dijagai oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat semua ahli-ahli kesehatan yang terus meriset untuk kesembuhan dan pemulihan dari penyakit COVID-19 ini. Kami berdoa berikan hikmat, berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar Tuhan kami akhiri ibadah ini, kami angkat kedua tangan kami. Mari umat Tuhan, walaupun kau ada di rumah, angkat kedua tanganmu saat ini. Dengan penuh iman saat ini terimalah kuasa daripada Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupanmu. Saat ini kau dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kau diberikan kuasa untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Kau diberikan kuasa untuk berjalan dalam kekudusan. Kau diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara semua mulai sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Mari saudara yang sudah menerima dan percaya, sama-sama katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah bersama Bandung City Blessing Gereja Kasih Anugerah yang bertempat ibadah di Gedung City Square, Jalan Abdurrahman Saleh nomor 9 Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.